Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Aziz Husaini, host di podcast Insight Kontan. Kali ini kita akan bertemu senior kontan. Mas Samsul, apa kabar Mas? Apa kabar? Baik, Bang Ajis. Mas Haris, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pojum, Oke, hujan tadi Pojum ya. hujan seharian ya. Kali ini kita ada dua format untuk podcast kita. Ada kamera 360. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube Kontan TV. Itu hanya tinggal geser-geser pakai jarinya gitu supaya Iya. nanti bisa kelihatan Harus aktif. harus aktif Yang gitu mau ya. ditonton yang mana? Yang mau nonton di mana gitu kan. Kemudian ada format biasa. Jadi format biasa ini ya kameranya Biasa. memang stagnan. Itu bisa dilihat di Kontan TV nanti. Oke, kita mau bahas soal stimulus yang dikeluarkan pemerintah. Terakhir juga Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru itu mengucurkan 200 triliun dari kas negara ya untuk ke himbara, 502. ke beberapa himbara gitu ya, bank-bank himbara. Bank ya, bank pemerintah. Nah, itu porsinya masing-masing mungkin nanti bisa diulas nih sama Mas Haris. Gimana ya, Mas Haris? Tulisan Kontan ini kan banyak mulai fokus ya ke kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan kita yang baru nih. Nah, ini Kontan melihatnya seperti apa, Mas Haris? Oke, pertama nih kalau kita runut ya, Kontan itu memang dari awal concern kita itu adalah pemerintah sebelum ini, sebelum pergantian Menku itu Ya. Reshuffle ya. jarang belanja gitu apa, maksudnya untuk menggerakkan ekonomi. Ekonomi kan itu nggak bergerak karena daya belinya lemah, Ya. korporasi nggak punya duit apa segala macam, jadi duitnya itu nggak berputar. Yang punya duit itu sebenarnya pemerintah. Oke. Gitu. Jadi memang Pemerintahnya sudah- nggak belanja. Nah, pemerintahnya tuh waktu itu nggak belanja. Jadi Kontan dari awal tuh memang sering mendorong pemerintah untuk pakailah duitnya ini, pakai lu belanjakan duitnya supaya untuk ekonomi itu bisa berputar. Oke. Gitu. Nah, dari duitnya pemerintah itu sebenarnya ada di mana aja, termasuk sasarannya itu ada di namanya saldo anggaran lebih. Itu SAL SAL namanya ya. SAL ya. Nah, SAL ini Itu ada di Bank Indonesia. salah satunya di Bank Indonesia itu. Disimpan. Ini memang duitnya pemerintah yang kalau kita bikin pembukuan itu ada sisa dari pembukuan tahun sebelumnya yang nggak terpakai itu ditaruh di situ gitu. Gampangnya kayak gitu. Totalnya berapa Mas Haris waktu itu? SAL kita tuh- Kalau di data 2024 itu kalau nggak salah itu sekitar 400 triliun lebih. Oke, gitu. besar ya. Besar gitu memang sisa duitnya itu gitu. Nah, kita memang dari dulu tuh mendorong untuk pakai duit itu dipakai gitu. Dalam beberapa tulisan kita tuh sering kita meminta pemerintah cepet nih belanja nih supaya ekonominya bergerak gitu. Itu yang memang kita konsentrasi seperti itu. Terus terjadilah pergantian Menku ini. Oke. Gitu. Menku dan Menku yang baru Pak Purbaya Yudi Sadewa itu ternyata memakai tuh duit 200 dari SAL sebanyak 200 triliun dipakai ditaruh di bank-bank dan antara ya bank-bank himbara gitu. Nah, dengan kata lain berarti Pak Purbaya ini mengikuti arahan Kontan dong berarti. Satu hal ya kalau kita lihat satu Kontan hal menulis soal itu kan, soal itu ya. belanja kan. Betul. Satu hal begitu memang kalau kita lihat. Cuma ada cumanya tapi gitu. Oke. Apa nih cumanya, Mas? Nah, sebenarnya penggunaan SAL itu juga tidak segampang begitu. Ya enggak, ini bukan kayak aku misalnya punya duit di BCA dan aku juga punya rekening di Mandiri. Di bank gitu. tertentu ya. Nah, gitu. Aku butuh bayar KPR di Mandiri gitu misalnya, aku pindahin duitku dari BCA, ya udah pindahin aja gitu. Nggak segampang itu gitu ya. Di negara kan nggak segampang itu. Ini duit negara soalnya. Semua ada aturannya. Nah, ada aturannya. Betul. Gitu. Nah, ya memang sejak awal itu ini juga kita sudah pernah bahas itu ditulis di Kontan itu kalau Purbaya itu memang dia lebih agresif dibandingkan Sri Mulyani yang konservatif gitu. Nah, jadi dia berani banget ya kalau pakai bahasa ini itu dia tabrak gruk gitu langsung Kayak gitu. Pak Grubuk ya. Kayak koboi itu nembak-nembakan. Dibilangin koboi. Kayak bilang koboi ya gitu. Iya. Ya memang Nembak-nembak mana-mana Sorry, deh. itu untuk mengeluarkan duit SAL dari Bank Indonesia itu perlu aturan, Mas? aturannya memang sudah ada. Gitu. PMK ya? Aku harus lihat. Jadi ya kalau Purbayanya kan menerbitkan KMK, tapi itu juga ada cara menggunakan SAL itu tuh diatur di UU Perbendaharaan Negara itu kalau nggak salah. Oke. Itu UU nomor aku harus lihat catatan nih.
UU nomor 1 tahun 2024 tentang perbendaharaan negara. Itu diatur itu. Kapan duit sal itu bisa dipakai, untuk apa duit sal itu bisa dipakai gitu. Nah, untuk apanya itu sudah harus jelas di awal. Nah itu kan masalahnya Gitu. kan masyarakat kan taunya kita punya duit tiba-tiba digelontorin. Sebenarnya kan ini bernegara nih, harusnya kan ada aturannya kan untuk Betul. mengeluarkan dana sebesar itu gitu kan. Betul. Nah, ya itu. Jadi di sekarang pun ya, kan bahkan di dalam kutipan-kutipan wawancara di pemberitaan itu, Pak Menkyu sekarang itu bilang, ya udah saya taruh duitnya di bank, terserah kamu pakai apa. Pada dasarnya kayak gitu, apa gitu kan. Bahkan di berita yang hari ini pun pagi ini ada kutipan dia bilang, Yang itu sebenarnya saya setuju tuh. Biar kerja itu. kerja. Banker tuh kan kalau selama ini kan kita ngelihat apa duitnya gede, ya kan ditaruhnya di SBI, spreadnya SBN, ke SBN. SBN atau SBI, SRBI ya. SRBI ya, itu dengan spread yang 3% 4%. Nyaman itu Mas ya? Nyaman. Oh. Akhir tahun dapat bonus. Nah, itu saya yang itu saya setuju. Biar lebih kerja. Siapa kan menilai lagi kelayakan Ya itu. kredit. Jadi memang hari ini tuh ada kutipan baru hari ini tuh jadi biar mereka juga ikut mikir, ya kan cuma saya mikir gitu katanya Pak Menteri. Memang begitu alurnya. Artinya ya udah saya kasih duit, Anda yang mikir, saya nggak kerja gitu. Kan harusnya juga mengawasi dong. Sebagai Menkeu kan juga ngasih duit harus diawasi, jangan sampai jatuh ke tangan yang nggak benar kan gitu ya. Tapi gini, dari satu sisi ya, Menkeu ini kan fungsinya itu kan sebenarnya fiskal ya. Nah, ini tuh sebenarnya ranahnya bukan di Menkeu, walaupun itu duitnya dia ya sebenarnya. Nah, dalam pengawasan segala macam ini jatuhnya ke OJK sama BI sebenarnya. OJK sama BI ya. Iya, Oke. harusnya gitu. Ada tabrakan Ada antara sedikit fiskal dengan moneter agak di super sini. minister di sini. Itu tadi memang karena tadi kan Menkyu itu semestinya fiskal tuh dan penyusunan fiskal itu kan nggak sembarangan gitu, maksudnya nggak ini. Nah, aturan UU Perbendaharaan Negara itu juga memang sudah menyebut ya itu tadi rencana-rencana anggaran fiskal Sebenarnya itu udah ada rencananya. sudah harus dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah gitu. Jadi bukan tiba-tiba kepikiran ada rencana ini, oke pakai duitnya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nah, ini yang mungkin stepnya yang kelewatan, agak kelewat gitu untuk ini. Kalau kita melihat mungkin hanya dari sisi likuiditas, beliau itu melihat dari sisi ekonomi ini butuh likuiditas, makanya perlulah pemerintah punya likuiditas yang gede disimpan di BI, padahal sudah nyerot pajak, sudah nyedot pakai SBN, disimpan di tidak digelontorkan, tidak dibalikan. Itu ada satu filosofi itu yang mungkin kita sepakat bahwa harusnya sesegera mungkin dikembalikan biar ada likuiditas. Tapi itu yang jadi alasan katanya beberapa periode zaman Pak SBY, zamannya Jokowi jilid 2 itu ada gelontoran itu. Terus jadi tiba-tiba jadi naik perekonomian. Seolah-olah. Padahal ada banyak faktor lain yang tidak dihitung. Misalkan zamannya SBY gitu kan ada booming komoditas. Saat itu lihat harga. Betul. Itu kita nanti harus buka tuh. Itu harga batu bara itu kan waktu merangkak naik itu kan tahun-tahun itu. CPO ada juga naik waktu itu. Ada raja-raja kecil di setiap daerah-daerah. Ya itu yang tidak capture ya. Mungkin sudah tahu beliau ekonom loh. Gitu tahu cuman ya kan nggak seksi untuk kita ini kan nggak programnya. Itu yang harusnya di kita buka semua bersama gitu ya. Karena di ekonomi ini kan persoalannya kan misalnya dia mau mengcopy lah ya kondisi sebelumnya ya. Kondisi sebelumnya dia mau mengcopy dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya dia bikin lah sekarang. Yang namanya yang di ekonomi ada istilahnya ceteris paribus ya. Jadi kondisinya harus sama. Nah, persoalannya kondisinya ini nggak sama gitu loh. Yes. Jadi dia nggak persamaan itu aja yang terjadi gitu. Jadi dia seolah-olah menyamakan ya kan dari masa ke masa. Betul. Ya kan? Dan itu disuntikan selesai gitu kan. Disuntikan selesai. Disuntikan. Padahal nggak semudah itu membalikkan telapak tangan. Dan pada zaman Pak SBY atau Jokowi yang waktu itu kan ada juga namanya BLT itu kan gelontornya itu kan lebih itu sesuatu yang saya ingat benar zamannya Pak SBY itu benar-benar namanya mendorong konsumsi masyarakat dengan BLT. Itu, waktu itu ya. Cash Mas ya. Betul, cash transfer itu lebih menggulung gitu, menggulung dalam arti benar-benar terasa gitu.
Sebenarnya dia paham sih sebenarnya. Aku yakin dia paham ya, karena kan dia ekonom dan juga dia berapa kali Terlibat di situ ya, ya. berapa kali menyebutkan tentang apa namanya middle income trap ya. Yes. Ya. Ah, ah. Tapi pertanyaannya dengan menggelontorkan uang di sini Mm-mm. di bank ya, Mm-mm. gimana caranya menyelesaikan masalah middle income trap ini kan? Mm-mm. Nggak selesai kan? Itu. Dan itu yang sebenarnya kita tunggu di paket kebijakan itu. Stimulus. Nah, saya juga mau tahu Mas soal apa ketika sudah dikucurkan ke beberapa bank himbara itu. Gimana Itu mereka komentarnya? fokusnya bagaimana, Mas Aris? Itu di konten tuh pasti kan menulis secara detail ya. Ya kan ada misalnya begini, kan ada juga kemarin tuh yang nulis misalnya di bank salah satu BUMN ya. Kami akan porsinya di energi, kemudian UMKM bla 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 macam-macam tuh ada tuh porsi-porsinya seperti itu. Itu sudah tergambar belum Mas di konten Mas? Ya, itu. Jadi bahkan sampai edisi kemarin ya, edisi yang terbit kemarin Ini. kemarin ketika ini direkam. Ya. Itu. Jadi bank itu masih kesulitan menyalurkan kredit. Yes. Itu. Jadi memang data terakhir juga pertumbuhan kredit yang datanya OJK itu cuma 7,4% turun dari Masalahnya berarti 7,7%. bukan supply set ya. Bukan supply gitu. Jadi Demand-nya bukan emang masalah ada, likuiditas. Demand-nya itu yang enggak Nah, ada. ini yang saya menarik ini nih, demand nih kan. Gitu. Duit ada Mas. Iya. Oh, jadi di konten belum ada ya sampai sedetil Nah, itu ya. Ada sih ditanya memang apa jadi beberapa bank Danantara itu sudah nyebut kalau mereka berniat gitu menyalurkan kredit ini ke sektor real Oke. segala macam. Nah, cuma juga yang perlu diperhatikan juga itu jadi pemerintah juga meminta ini disalurkan untuk beberapa program prioritas pemerintahan gitu seperti antara lain koperasi Desa. Merah Putih gitu ya, Oke. koperasi Merah Putih, terus juga untuk perumahan, program perumahan gitu. Nah, Mm-mm. waktu zaman Sri Mulyani Ya. itu sebenarnya Menkyu juga udah pernah menerbitkan aturan untuk penggunaan dana SAL gitu. Waktu itu nilainya 16 triliun. Itu Cuma PMK. 16 triliun. Cuma 16 triliun. Oke. Nah, PMK ini jadi itu terbitkan PMK untuk menggunakan SAL 16 triliun untuk digunakan di program mendanai koperasi Merah Putih dan juga program grup perumahan waktu itu. Itu ditaruh di bank juga. Itu ditaruh bank Danantara juga. Itu ini yang kemarin diomongkan sama Menteri Koperasi yang baru gitu, ada 16.000 koperasi yang sudah siap mendapat kucuran dana. Itu dana dari 16 triliun itu. Oh, 16 triliun 16 itu ya. triliun. Nah, Oke. 16 triliun itu waktu itu bunganya itu jadi ada subsidi bunga dari pemerintahan. Jadi apa penerima kreditnya itu kalau nggak ini semoga nggak salah ya apa itu cuma bunganya itu ditetapkan 11%, tapi si penerima kredit itu cuma menerima bunga 6%, bayar bunga. Kayak kur ya. Kayak kur, cuma 6% itu, dan 5%-nya itu disubsidi pemerintah. Nah, oleh pemerintah 5%-nya ini ditanggung bersama dengan BI yang dalam burden sharing itu waktu itu. Oh, berarti Gitu. ada perbedaan dong. Bunga yang kemarin dibilang sama Pak Purbaya jadi 2% itu. Betul. Itu gimana Jadi itu ini Mas? ada Mas Haris? Mekanismenya lagi. Saya gimana? bingung nih. Mekanismenya. Sebenarnya bunganya berapa gitu. Nah, itu dia. Ini yang Kalau di PMK itu kan sekian persen dari SBI. ya, Nah. waktu itu kalau KMK bunganya itu 0,87 sekian persen dari BI rate saat ini. BI rate saat ini 5%, jadi sekitar 4,02% gitu. Itu bunga yang dikasih oleh bank ke pemerintah. Oke. Gitu. Jadi pemerintah Ya, dengan setara 200 deposito triliun sebenarnya ya. Ya. jadi pemerintah dengan penempatan ini Ya. 200 triliun ini kaliin aja dia dapat 4%. Oke. Dapat Jadi, bunga segitu. Dapat setiap bunga kali. segitu. Segitu Saya ya. Jadi ngelihat- dapat bunga dia karena Iya. di BI nggak dapat duit ya. Ada kecil tapi. Nggak dapat. Kecil. Nggak Nah, dapat. ini kan persoalan penaruhan dana Mas ya, yang masih juga kesulitan. Kemarin juga Pak Purbaya bilang juga ini biar aja bankir yang pusing mikirin iya. gitu. Nah, memang ini salah satu Mas ya. Kemudian ada stimulus Mas. Stimulus pemerintah yang 8 plus 4 plus 5. Paket Itu ekonomi. Paket ekonomi itu apakah juga bisa mendorong daya beli masyarakat yang lemah nih Mas Samsul? Ada beberapa yang mesti kita kritisi ya. Misalkan jaminan kecelakaan kerja CKK sama CKP. Nah, itu basicnya adalah pada penghasilan. Nah, Oke. kalau ojol dan sebagainya yang non payroll Formal. Oh, informal itu kan mereka nggak ada basic. Nah, mungkin akan datang sebenarnya ini manfaat langsung ke ya kan kecelakaan kerja kalau dia kecelakaan. Betul. Kematian berarti kalau dia meninggal. Betul. Kalau nggak ada itu kan Nggak apa-apa. nggak ada apa. Ya, Nggak gitu. keluar ya. Dan itu ingat loh,
diskon 50%. Hmm. Diskon 50%. Artinya tidak, apa? Ya tetap mereka tetap bayar bayar. kalau misalkan itu. Nah, Ya. ini kan sebenarnya yang dibutuhkan kalau menurut pengamatan kami yang dibutuhkan itu adalah itu semacam cash transfer, semacam ya. Bisa bentuknya bisa apa aja. Beras oke, setuju itu. Anggaran sekitar 10 6 triliun kalau nggak salah. ya 10 Untuk beras triliun. ya. Betul. Nah. Ya itu beras itu mungkin setuju. Tapi lagi-lagi jangan hanya itu. Ada beberapa sebenarnya kemarin ada beberapa tuntutan buruh yang tidak jadi perhatian. Ini sebenarnya satu misalnya PTKP yang sekarang penghasilan tidak kena pajak. Itu tidak ada di stimulus itu ya? Ini untuk nggak middle income disentuh. trap ini. Ini untuk kelas menengah atas Lu ya, kena, termasuk lu kena, double dapat. termasuk Iya. buruh juga ini Iya, lu dapat. kena Gitu semua dari dapat 4,5 kalau juta PTKP. menjadi 7,5 juta. Tuntutannya seperti itu. Padahal kalau itu 7,5 juta, Dan itu ranahnya Menkeu. ranahnya Kementerian Keuangan, Ya. fiskal. Persis. Nah, kenapa harus nabrak yang lain? Moneter tadi. Hmm. Yang kedua, pajak penghasilan atas THR sama JHT, jaminan hari tua. Iya. Itu orang masuk pensiun. Kena pajak lagi. Jeger. Itu yang ya teman-teman kita yang sudah pensiun tuh, Masya Allah segini bayar pajak. Itu kan terasa gitu loh. Apalagi yang kena Ini PHK. tidak disentuh. Tidak ada sama sekali di Ada. paket itu. Ada. Masih ada lagi. Apa ini? Apa namanya? Kalau kita ngelihat beban buruh itu, kita melihat perusahaan yang sekarang banyak PHK itu apa kita pantau adalah apa? Manufaktur. Rokok. Rokok, Ya kan? tekstil, Tekstil. manufaktur lah ya. Nah, Alas kaki. tekstil itu kan masalahnya karena apa? Karena barang dari luar yang Ya. itu kewenangannya dari cukai untuk menahan itu. Betul. Rokok juga demikian. Betul. Cukai yang dikerek terus. Ini hari-hari ini nih ada moga-moga nih ada ini. Saya bukan masalah pro produsen rokok atau enggak, tapi faktanya adalah PHK itu di situ. Ada dua. Kalau masalah rokok nih, Mm. ada cukai yang naik, Heeh, kan? sama plus ada Ilegal. ilegal. Nah. Itu ilegal yang nggak ketahan. kewenangannya ada di Cukai. Dan cukai. Tetap di Kementerian Keuangan ya. Kementerian Betul. Keuangan. Iya, iya, juga. makanya kenapa enggak fokus di situ? Benar. Nah, itu dari sisi Menarik ini, menarik. gambaran-gambaran itu Nah, yang kalau yang Mas Samsul lihat di 8 plus 4 plus 5 Mm-mm. itu bisa menyentuh daya beli nggak? beras itu lumayan. Oke. Beras ya. Oke. Satu. Apalagi kira-kira? Saya masih ngeraba-ngeraba yang lainnya itu misalkan Tapi Kayak- beras ini juga perlu catatan, Sul. Beras itu berjalan cuma 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Tadinya dari sampai akhir tahun dan ada rencana diperpanjang tahun 2026. Mm-mm. Itu Ternyata cuma enggak. berhenti sampai November. Moga-moga bukan karena stoknya nggak ada ya. Nah, katanya sih akan dikaji lagi dulu, akan dilihat apa efektivitasnya gimana. Cuma ya nggak tahu apakah itu bisa berlanjut atau enggak dan penggantinya apa tuh masih belum. Yang jelas itu cuma tahun ini. Nah, Gitu, selain stop. itu Mas, selain itu apa yang kira-kira bisa dirasakan langsung ke kita nih? Di paket kebijakan ekonominya Pak Prabowo nih. Betul. Yang pembentukan satgas sumbatan-sumbatan ekonomi itu sebenarnya harus diaktifkan lagi ya, Betul, segera. betul. Karena yang dikeluhkan oleh Usaha. pengusaha, pelaku usaha itu kan masalah likuiditas itu kalau orang udah punya duit kan berapapun kalau memang Betul. ada cuan pasti keluar duit kan, Hmm. Ya. invest gitu kan. Hmm. Tapi jangan dihambatin. Nah sekarang yang terjadi apa? Maaf nih, melibatkan swasta, salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, Hmm. kata Pak Menteri Iya, Keuangan, ya betul ya, swasta ya. Betul. Yang dilakukan sekarang apa? Lihat SPBU. Ah, ini dia fenomenanya. Nah, Menarik ini ini. Gimana? agak bertabrakan. Bertabrakan, iya. Bertabrakan. Kita melibatkan swasta. SPBU swasta naruh duit kan itu. Hmm. Betul. Berapa? Betul. Masa hanya boleh tumbuh 10% penjualannya? Gila nggak? Iya. Tahun lalu 100%. Misalkan 1 juta kiloliter. Tahun ini cuma dikasih 1 juta 100. Tambahannya cuma 10%. Betul. Artinya Kenapa Lu- dihambat ya? Iya, lu benar. hanya boleh tumbuh 10%. Iya, setuju itu, betul. Itu fair nggak? Iya. Bagaimana swasta mau Naik. Hmm. Mau ikut, berkembang mau- kencang. mau ikut jadi mesin pertumbuhan kalau kayak gitu caranya? Ini satu kritik yang lain dan itu memang harus melibatkan kementerian lain. Ini Kementerian lain ya? SDM ini. Sebenarnya memang masalah kita ini kan kompleks ya. Kompleks. Jadi memang Kementerian Keuangan ini nggak bisa berdiri sendiri juga sebenarnya. Ya. Tapi juga dia nggak bisa jadi super minister gitu Yeah. kan. Oh, jadi seperti super minister nih ya. Super minister. Karena ini menabrak-nabrak peran BI sebenarnya. Oke. Moneter itu dia. Moneter dia juga, kenanya. gitu. Ya betul juga tuh hari-hari ini kita lihat ya berita kontan ya soal PHK di Shell ya.
SPBU ya, Ya, Sel. yang apa namanya Nggak keluar-keluar. cukup Hmm. cukup ini juga apa namanya di tengah stimulus pemerintah yang harusnya Ya. bisa menumbuhkan atau mendatangkan tenaga kerja. Dan tahu nggak, kalau kita suruh dipaksa untuk beli ke Pertamina, yang terjadi apa? Subsidi. Subsidi betul. Subsidi. Orang masuk ke SPBU Pertamina, yang diincer tetap Iya, subsidi, Pertalite. gitu loh. Kan melepas subsidi kan nggak hanya ini, kalau dia lebih banyak swasta, banyak pilihan Betul. orang, Hmm. itu kan akan mengurangi beban subsidi itu. Tapi nggak Dan itu tahu kan Pak fair Menteri, harusnya bisnisnya Pak ya. Menteri Bahlil ini kenapa kok lu beli hubungi ke swasta, kan agak lucu juga, logika nggak masuk gitu, Iya. gitu kan. Gitu kan Kita- seolah-olah jadi monopoli kan jadinya Iya, jatuhnya kan. Gitu. betul. Harusnya dibiarkan saja karena kan udah ada undang-undang yang membolehkan badan usaha lain untuk Iya, berbisnis. Ya, betul. harusnya fair aja bisnisnya begitu. Ini yang kelihatan kasat mata kan? Betul. Nah, Salah kemarin satu. saya ini Mas membaca di konten juga itu soal magang, Mas. Magang fresh graduate Oke. digaji. Nah, itu Nah, kira-kira gimana tuh, Mas? Apa istilahnya? salah satu paket ya. Itu menarik nggak ya buat kita gitu ya, masyarakat lah pada umumnya yang baru lulus ya Mas ya gitu. Itu akan, kalau balik lagi dari kami melihatnya itu harusnya dari sisi demand side dari benar-benar itu kan, kalau misalkan saya lulusan matematik gitu kan, berarti kan pendidikan matematika atau matematika misalnya pendidikan itu kan, tapi sementara apakah bisa Kebutuhannya. Lapangan kerjanya. apakah bisa itu kan sekolah negeri atau sekolah apa membutuhkan, belum tentu juga. Itu kan Betul, kadang betul. Ya. yang Nggak kan cocok. ada catatannya kan harus sama gitu ya, itunya Linear ya. linear. Nah, Linear itu ya. kan sesuatu yang padahal kita tahu Kemarin ada prakerja juga sebenarnya kan ya. yes, Sebenarnya itu ada tinggal yang- Betul, diterusin itu aja dia. sebenarnya. Program-programnya udah ada, cuman ya Program-programnya nggak sudah ada. ada ya. betul. Karena kan memang masalahnya sekarang tuh ya itu permintaannya itu yang memang ini tidak ada gitu. Ekonominya ya memang belum jalan. Mestinya itu digerakkan dulu gitu. Jadi swastanya juga jalan berputar, punya duit semua. Nah itu bisa tuh Berputar ya. berputar ini. Ya. Kemarin Jadi itu mesin ini kemarin juga itu jalan. mandek berarti kan sebenarnya kan ada macam-macam ya, ada PHK-nya Ya, bertambah betul, walaupun pertumbuhan ekonomi naik ya. Tuh, katanya naik. Katanya, tapi kan sebenarnya dari sisi pertumbuhan pengangguran itu semakin besar. Artinya kan dengan semakin banyak pengangguran, artinya kan gimana mau beli, gimana mau kredit gitu kan. Nah, itu betul. Iya. Makanya tadi saya tanya tuh teman-teman di Himbara tuh aspirasinya seperti apa nih setelah mendapatkan uang sebanyak ini kan gitu Itu ya. ya kan. Ya kan Kontan kan juga fokus ke Ya. arah sana Mas ya. Ya, Dan mereka menteri udah tahu kan Menteri sebenarnya. Karena saya kasih 200, mereka bilang cuma sanggup 7 triliun. 7 triliun. Itu kan sesuatu yang nggak nyampe 10%-nya gitu. Betul. Ya memang ya sekarang itu memang kredit itu jadi bank ini kan susah juga Mereka gitu. ada Jadi, inceran nggak kira-kira ya dengan dapat 200 triliunnya kan mereka harus bayar nih ya 4% ini. ya kan? mereka sih kalau Mereka ada inceran nggak kira-kira? mereka ya kalau contoh ada bank-bank Himbara yang masuk KBMI 4 itu ada di dalam wawancara dengan Kontan tuh mereka udah bilang mereka akan menyalurkan kredit ini ke sektor real dan ke UMKM gitu Oke. katanya. Nah, kebetulan juga OJK kan barusan kemarin ya itu menerbitkan POJK baru yang soal kemudahan pembiayaan bagi UKM. Oke. UKM. Nah, itu diharapkan juga akan membantu gitu. Ini lebih ke kredit apa, Riz? Jadinya jatuhnya aja kredit. Semua pembiayaan dalam modal segala kerja. bentuk. Semua. Mau modal kerja, apa investasi itu intinya itu kalau untuk memberikan bantuan ke UMKM itu ada insentif-insentifnya itu kemudahan untuk proses penyaluran, kemudahan untuk menerbitkan produk bagi UMKM segala macam. Jadi ya intinya bank untuk berbisnis di segmen UMKM bukan cuma bank dan LKNB, lembaga keuangan non bank itu untuk berbisnis di segmen UMKM itu akan lebih mudah gitu, mengeluarkan duit apa segala macam itu. Nah, itu. Mas Haris, sepengetahuan Mas Haris, ketika bank mendapat likuiditas besar, itu kira-kira mereka bisa nggak Mas menyalurkan? Nah, itu memang itu tadi yang aku mau bilang nih, jadi bank itu kesulitannya selain mereka itu harus cari kemana nyalurkannya, mereka juga harus jaga posisi kredit bermasalah mereka, non performing loan-nya mereka. Gitu. Sekarang kalau misalnya bank tadi mau bilang menyalurkan kredit ke UMKM, data industri itu NPL UMKM itu masih tinggi.
Masih hampir 5%-an. Bahkan di sektor mikronya itu di atas 5% sudah. Kalau Gitu. saya melihatnya agak ke makronya mungkin apa ya, ini kita menduga-duga karena memang belum ada statement resmi ya. Dana 200 itu memang dibutuhkan untuk menggelontorkan proyek, menyukseskan proyek prioritas pemerintah. Prioritas, betul. Ya. Misalnya Tapi balik lagi, oke, MBG itu MBG ya. sama MBG koperasi. itu kan dapur itu kan sekarang katanya satu dapur sampai 2 miliar. Nah, tapi Oke. cuman pertanyaannya sekarang dengan program yang udah ada sendiri, itu kan baru sebenarnya dana pemerintah untuk MBG sendiri kan ada ya. Bukan, bangun dapurnya itu nggak ada. Oh. Bangun dapurnya itu kan kalau yang saya misalkan, saya jadi mitra gitu ya. Saya pengen bangun 2 dapur. Saya butuh misalkan 5 miliar, 2 miliar per dapur gitu ya. Mungkin bisa masuk di situ. Oke. Tujuannya mungkin untuk gelontorin untuk itu, tapi ini kan belum ada statement resmi. Oh, yang 200 ini ya, kita konteksnya 200 konteksnya ini ya. 200 Oke, buat oke, apa kalau oke. bank gitu ya. Oke. Satu itu. Terus yang kedua mungkin 2 miliar kali berapa tuh ya? Berapa pengusaha tuh jadinya tuh? nah, kalau ya sekian ratus Iya nah, benar. itu kan masih untuk jangka waktu lama ya. Tapi ini kontan menduga ke arah sana ya. Karena yang sekarang sektor usaha yang butuh dari Harusnya gitu demand, memang asta-cita. harusnya dari situ. Ya yang harus linear. Yang kedua koperasi tadi. Oke. Koperasi kalau koperasinya udah siap, badan hukumnya sudah siap di situ. Tapi Pinjam. Kalau pinjaman-pinjaman ke situ memang kayaknya seolah-olah tanpa risiko, tapi nunggu dulu. Kalau ganti presiden ini risiko nggak nih? Nah, itu. dia. Jangan sampai Betul, ganti presiden dulu. Bukan. Maksudku 5 Bukan, tahun lah. Iya, Nah, ngerti, kalau ngerti, gitu nanti ngerti. dibilang makar saya. Ngeri-ngeri Bukan. sedap kita. Bukan maksudnya jangan sampai sejauh itu ya. Tapi maksudnya sekarang aja nih. Artinya ini kan koperasi-koperasi baru yang dimaksud Yes, ya. Koperasi betul. baru. Ya. Artinya entahlah mungkin dia pengalaman nih dari koperasi lama dia bikin koperasi baru lagi kan. Ya, Gitu betul. kan. Tapi kan artinya untuk di bank ya sebagai perbankan kan ada prinsip kehati-hatian ya. Yes, Ya, betul. betul. Nah, dia kan SDLK. harus biasanya dia ngeliat track record gitu pengelola. kan. Dia lihat slick, dia lihat segala macam gitu kan. Nah ini nggak ngerti nih gimana caranya nih memprofilkan ini ya. Ya berarti Mas belum ada kejelasan 200 triliun ini yang dibagi ke Himbara. Mau dipakai buat apa? Mau dipakai buat apa dan Belum ada. pemerintah masih malu-malu ya. Mengatakan bahwa 200 triliun ini salah satunya adalah untuk program prioritas Prabowo kan. Masih malu-malu atau sudah secara eksplisit. Masih malu-malu. Oh, Karena iya. kalau begitu nanti negatif langsung dampaknya. Oke. Berarti Ya, ya maksudnya itu kita menduga-duga. kita menduga begitu ya. Ya. Karena Ada yang sih paling pernyataan, jadi memungkinkan. apa bilang ini bisa dipakai untuk Oh, bisa dipakai. operasi, Oke. Artinya dan tidak ada arahan. Tapi masalahnya Gis, kalau misalnya dipakai ke Koperasi Merah Putih misalnya atau ke si MBG atau mungkin perumahan nih, Perumahan ya, betul. misalnya. Tapi kan diharapkan juga bahwa kredit di situ tuh bunganya lebih rendah daripada bunga pasar, ya Yes, enggak? Iya. yes. Nah, terus itu gimana siapa yang subsidi? Nah, itu tadi yang 200T ini itu nggak jelas. Karena kalau yang tadi 16T itu kan jelas tuh apa sudah Memang ada disebut peruntukannya, gitu. iya. Apa bunga yang dikasih ke debitur itu cuma 6%, 5% ditanggung pemerintah dan BI. Itu jelas tuh. Sudah ada itu aturannya Sudah sudah ada. ada. Oke. Yang KMK ini nggak ada. Oke, ini berarti 200 triliun itu Pokoknya Itu uang mau buk gimana? harus gitu. setor, banknya harus setor ke pemerintah. Kalau di total itu 200 itu kan sekitar 600-an miliar, 680-an kalau nggak salah. Dan selama setahun bisa 8 triliunan ya itu. Nah, mereka harus mikirin itu. Nah, khawatir nih Pok. Pemerintahnya sih seneng ya. Nah, khawatir nih karena SBN nggak boleh. BI apa? SRBI. Surat SRBI. SRBI nggak SRBI boleh. boleh. Jangan-jangan pasar uang menarik kali, Pok. Nggak ada lagi. Kalau tahu mau pergi ke luar negeri. Kripto. Iya. Kripto. Nah, makanya. Kan soal treasury Karena kan. cuma 2 itu yang nggak Nah, ini boleh. sangat sensitif ya karena 200 triliun ini kan dipelototin sama publik ya Mas ya. Ya. Di Cuman publik. masalahnya gini, satu hal lagi, Riz. Jis? Kalau misalnya 200 triliun ini kan misalnya satu bank ini kan 50-an ya, yang bank gede ya. 50-an kan tapi dia kan punya portofolio di tempat sebelumnya kan. Betul. Nah, dia 200 triliun ya 50 triliun dia bilang bener nggak masuk SBN gitu. Tapi kan yang lain kan ada di kredit tempat lain, dia masukin, dia tarik sini masuk SBN boleh dong. Ngerti nggak maksudnya? Itu strategi bisnisnya mereka lah ya kan. Iya, Kita nggak tahu apa yang mereka akan lakukan. Yang penting kan sebenarnya kan ini kan fungsinya adalah untuk diserap ke sektor real Harusnya. supaya
demand tumbuh, Nah. daya beli tumbuh gitu. Cuman demand-nya itu yang repot. Nah, itu Memang dia. kalau mau pikir positif sih harapannya memang kalau dengan 200 triliun ini masuk ke sistem perbankan, selama ini kan perbankan klaimnya itu adalah mereka mengalami kesulitan likuiditas sehingga biaya dana mereka tinggi. Jadi mereka karena likuiditas itu mereka susah nyari, mereka itu untuk dapat likuiditas, dapat duit, mereka kasih bunga tinggi. Ya kayak dilakukan Oke. bank digital. So Mm. apa? Ada bank yang kasih bunga 10% untuk deposito gitu, Ya. itu jangka pendek. Nah, itu jadi bikin kinerja mereka itu mereka jadi susah cari margin lah intinya gitu. Sementara kasih bunga ini kan juga supaya dapat margin kan mereka akhirnya kasih bunga kredit juga tinggi. Ya. Nah, karena bunga kreditnya tinggi, pengusaha nggak bisa ngajuin kredit karena mereka nggak sanggup bayar bunga. Nah, harapannya dapat dengan kalau mau pikir positif ya itu dan semoga terjadi sih memang itu ada Di-channeling. banyak nih 200 triliun masuk itu biaya dana bisa jadi rendah karena bank sudah punya duit banyak nih tinggal digelontorkan gitu ini jadi Betul. mereka Tapi base-nya tetap 4% itu berarti. apanya Base-nya Base 4%. Base-nya harusnya cost-nya itu 4% harusnya berarti. gitu 0,02. karena Iya. standar apa standarnya Deposito. aturan yang lain tuh kayak gitu, Iya, gitu. iya. Harusnya sih kayak gitu. Iya. Tapi Artinya ya nggak tetap, murah juga. udah lumayan sih Lumayan kalau ya, memang beneran 6% ya. Untuk bank Beneran. digital ya ya. Kalau untuk Bank digital dan ya kalau untuk pengusaha juga karena rata-rata kalau nggak salah sih SBDK ini masih 2 digit ya SBDK untuk kredit korporasi. Masih 2 digit Masih ya. 2 digit. Jadi kalau bisa turun ke 1 digit kan itu ya Bagus harapannya lah. mereka berani pinjam gitu. Ya. Dan kemarin kita juga barusan ini nulis sih memang ada beberapa ini ya. Jadi konten pernah Departemen Perdagangan atau Perindustrian ya itu lupa Kementerian Perdagangan atau Perindustrian mereka menerbitkan namanya IKI Indeks Kepercayaan Industri kalau misalnya Oke. gitu. Nah, itu sentimennya positif gitu. Kalau menurut data pemerintah sih tapi ya gitu. Jadi Oke. di situ ya perusahaan mulai ekspansi gitu menurut datanya kementerian gitu. Tapi juga di bank itu barusan yang kita tulis itu ada di bank itu namanya undisbursed loan pinjaman yang tidak tersalur belum ditarik gitu. Ya. Bazir ya. Nah, itu sudah mulai ditarik sama para debiturnya jadi perusahaan ini kebanyakan perusahaan ya korporasi. Jadi kayaknya korporasi sih udah mulai narikin dana untuk mulai pakai untuk entah untuk ekspansi atau ya nggak tahu ternyata mereka butuh duit untuk bayar utang akhirnya dananya dipakai ditarik buat bayar utang lagi gitu. Kapan itu terjadi Data per Juli sih. Juli, Data oke. per Juli. Oh berarti Sebelum ini. sebelum ini ya kan Ya, jangan ada jangan tren. dibilang gara-gara ini Oh, terus bukan. kemudian orang langsung ngambil ini ya kan. Ada tren. Belum. Nah kita pengen tahu nih gebrakan perbankan ke depan ya Mas. Kontan tuh akan fokus kemana Mas? Maksudnya Konten nulisnya akan fokus ke arah mana nanti kira-kira untuk supaya penyaluran 200T ini di beberapa bank itu bisa tersalurkan dengan baik. pertama sih ini konten mau meluruskan dulu 200T ini beneran kalau pakai bahasa ya legal atau ilegal gitu ya gitu. Apakah benar bisa dipakai apa enggak? Jadi intinya aman atau enggak? Karena kan ada banyak ya kalau mismatch ya kalau ini karena kalau menurut KMK-nya Kementerian Keuangan itu keputusan Menteri Keuangan dana ini ditempatkan di bank dengan tenor 6 bulan dan bisa diperpanjang gitu. 6 bulan itu dapat bunga ya tadi 4,02% itu. Nah, apa artinya ya tiap bulan itu kan tiap 6 bulan itu bank harus kasih bunga gitu-gitu ke pemerintah gitu. Dan pada dasarnya kan deposito 6 bulan itu kan deposito jangka pendek gitu. Kalau kita yang taruh deposito jangka pendek itu benar. Nggak leluasa bagi bank ya untuk menggunakan. Biasanya itu nggak akan disalurkan entah jadi KPR gitu itu nggak mungkin gitu kalau di Iya, bank. betul. Gitu. Nah, Apa kira-kira yang untuk menyalurkan cepat itu secara 6 bulan? Kredit konsumer paling kredit ya. konsumer paling tapi kan Oke. bank Cicilan 0% ini pemerintah kan nggak ada konsumer ya gitu. Ya pay later gitu itu bisa tuh. Iya, Untuk pay betul. later. Tapi kan di pemerintah nggak mungkin disalurkan jadi pay later tuh. Jadi 6 bulan ini harus secepat mungkin menyalurkan Nah, ya. itu Itu susah butuh itu. kerja Kalaupun keras ya Mas ya. cepat, tapi kan bukan masalah cepat menyalurkannya, tapi jangka waktu kreditnya itu. Kalau kredit yang cuma tenornya 6 bulan disalurkan untuk kredit yang 10 jangka tahun. waktunya 10 tahun. Nah, itu maksud saya. Tiba-tiba Nggak match ya, ditarik. benar. Tiba-tiba Itu yang ditarik duitnya dari bank. Oke. Jadi Matang kontak nih. meluruskan ini dulu nih. Nah, itu. Ini gimana? Oh berarti konten akan memberi inilah ya guidance lah ya bahwa ini tuh harus
Ini kan duduk persoalannya nih orang-orang nggak ngerti nih kan. Gimana ini uang taruh aja terus kemudian disalurkan gampang aja gitu. Karena di KMK-nya sendiri 6 bulan ini. Jadi Nah, agak itu dia. ngeri-ngeri sedap nih. Kalau tiba-tiba 6 bulan dia tarik atau katakanlah perpanjang. Tapi pertanyaannya kan jadi setiap 6 bulan dia bisa tarik gitu Iya, loh. itu dia masalahnya. Nah, sekarang Nah, gimana, Mas harapan Samsul? kita itu sebenarnya hanya sinyal ya. Sinyal bahwa pemerintah sekarang tapi khususnya tim ekonomi yang masuk baru Masuk baru ya. ini Oke. akan lebih pro pengusaha, Oke. pro pertumbuhan dalam ini. Tapi nggak nabrak. detailnya itu ya jangan nabrak satu. Yang kedua detailnya itu mau diapain, mau kemana. Nah, misalkan 200 triliun, oke, ini untuk support program-program ini, misalkan itu akan Jadi lebih jelas. programnya dibikin. Yes. Jangan dilempar ke orang lain gitu. Jangan Ya. dikasih Oke. blanket. Blanket itu kan ngeri tuh Ya. kalau mau diapain. Makanya kalau mau 8 triliun itu semalam juga bisa ya, overnight kayak begitu kan. Iya. Makanya kan tidak untuk itu sebenarnya. Benar. Ya, Tujuannya kejelasan sih yang masih kita Nah. tunggu dari pemerintah. Ya. kode-kode itu Benar. dan harus menyentuh ke permasalahan inti. Ya. Permasalahan inti adalah apa? Konsumsi. Karena berulang kali pertumbuhan ekonomi Indonesia memang konsumsi. Nah itu. Nah, apakah itu bisa mendongkrak ke situ? Ya. Terakhir Pojum, Apa tuh? kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah setelah paket kebijakan ini katanya sudah lengkap atau apalagi yang kira-kira bisa mendorong Banyak. daya beli masyarakat paling tidak menengah atas atau menengah lah ya. Kalau atas nggak usah Nggak usah lah ya. dipikirin. Nggak usah Nggak usah, dipikirin. iya. Udah jalan sendiri ya. Banyak sih sebenarnya, terutama sektor real yang harus dibenahi ini. Oke. Tadi sempat disebut Samsul juga ada beberapa PR dari persaingan usaha yang nggak benar gitu kan, dan itu pemerintah sendiri yang melakukannya gitu dalam tanda kutip ya. Artinya be fair aja gitu untuk kalau mau meningkatkan pertumbuhan di sektor swasta nih. Ya. Ya, karena udah berapa puluh tahun ya dari sejak zaman Jokowi ini memang private agak mendem gitu ya. Ya, memang harus ditingkatin karena kalau pemerintah aja yang jalan dan dengan APBN ini pasti berat. Oke. Gitu. Oke, Mas Aris, gimana Mas Aris? Nah, aku nambahin yang tadi ini. Apa lagi perlu ini yang perlu dilakukan? Ini sebenarnya belum selesai nih dari stimulus yang kemarin di 845 itu. Ya. Karena misalnya contohnya salah satu stimulus itu adalah perpanjangan PPh 0,5% bagi UMKM. Ya. Nah, itu aturannya belum ada. Gitu. Oke. Nah, Segera aturannya ini ya. harus keluar nih cepat Harus nih. segera. Gitu. Supaya jadi bisa dananya ya disalurkan Pastian cepat ya. itu. Ya. Satu. Terus yang tadi dibilang soal JKM dan jaminan kematian dan juga jaminan kerja bagi pekerja informal, bukan cuma ojol ya, pekerja informal, itu aturannya belum ada. Gitu. Gimana hitung-hitungan buat BPJS tenaga kerjaan, menghitung apa segala macam itu belum ada. Gitu. Sekarang BPJS tenaga kerjaan baru punya aturan buat pekerja formal yang Diskon digaji. ya, diskon ya, ingat diskon ya, ya, itu. bukan ini ya. Nah, itu yang belum ada. BPJS tenaga kerjanya juga kayaknya belum bisa jalan kalau aturannya belum ada. Aturannya dulu dibikin nih, ini belum keluar. Oke. Gitu. Pemerintah harus cepat bikin aturan ini, tinggal 3 bulan. Ya 3 bulan pada saya bisa kerja kan di tahun ini. Tahun ini. Itu harus selesai itu udah cepat. masuk tahun depan udah. Dari sisi makronya Mas Samsul, gimana stimulus ini kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Itu satu, yang pertama itu kan gelontoran 200 triliun itu kan sesuatu yang akan menambah likuiditas di pasar. Ya. Apalagi nih kalau memang benar untuk menggerakkan ekonomi, BI-nya juga harus waspada nih. 200 triliun yang mungkin. Nah, bagaimana agar 200 triliun ini tidak menyebabkan efek inflasi. Kalau meskipun ada hitung-hitungannya, ya enggak lah segini. Tapi dan BI juga masih punya PR juga ya untuk jagain rupiah, untuk jagain inflasi. Ada hal-hal yang seperti itu yang jangan sampai tujuannya mungkin mulia, tapi malah jadi backfire. Backfire yang seperti itu yang ya saya kira namanya pemerintah itu pembuat kebijakan ya. Apa yang dikeluarkan harus bijak, kayak gitu kan. Bukan kita gerdak-geruk gitu ya. Iya. Oke, baik. Aduh, terima kasih Pojum, Mas Aris, Mas Samsul. Sama-sama. Menarik perbincangan kita. Walaupun sebenarnya kita juga di konten ya, itu memberikan banyak solusi lah ya. Alternatif pendapat-pendapat dari para pakar ya, tentang duit 200 triliun harusnya dia seperti apa, kemudian juga stimulus yang 8 plus 4 plus 5 itu apakah sudah menyentuh ya kan demand gitu ya, kemudian demand nanti bergerak, kalau Pak Purbaya bilang kan 3 bulan cerah Indonesia ya, kita lihat begitu apakah nanti
betul terjadi cerah atau Ya. malah sedikit gelap gitu kan. Nah, Iya. ini kita perlu apa namanya pembuktian ya dari pemerintah. Oke, baik. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi. Kita ngobrolin soal ekonomi. Tentu saja di podcast Insight Kontan. Dari saya Aji Susaini beserta para teman-teman narasumber undur diri. Nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.